Bismillahirrahmanirrahim. Bunga harum mekar sekuntum. Buah tomat terlihat ranum. Acara dimulai dengan Assalamualaikum. Semoga sehat dan selalu senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Zoom pengajian Ba'da Subuh Al-Hasani. Ibu dan Bapak, peserta kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita kepada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu acara pokok di pagi hari ini, menguraikan ayat suci Al-Quran, surat Al-A'raf, ayat 187, yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Bapak Mas Duki dan Ibu Min Rianingsi. Sebelumnya kita sapa dulu Buya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa Bagaimana maghfiratuh. kabar Buya? Alhamdulillah semua lancar. Alhamdulillah sehat ya Buya. Amin. Besar harapan kita, Buya selalu sehat dan berbahagia Amin. bersama keluarga. Semoga Allah panjangkan umur beliau agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani dalam menguraikan Al-Quran dengan mudah. Kita sapa juga pendamping Buya. Assalamualaikum Bapak Mas Duki. Waalaikumsalam Ibu Refmayeti. Dan Assalamualaikum Ibu Mindrianingsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Retmayeti. Terima kasih. Bapak dan Ibu, semoga siap ya. Insya Amin. Allah, mohon doanya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, sehingga Bapak dan Ibu bisa menguraikan Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 187, dengan tenang dan penuh semangat. Kami grup MC mensupport Bapak dan Ibu dengan nuansa yang sama. Selanjutnya kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau, Bapak Mas Duki dan Ibu Rianingsih, disilakan. Syukuran Mayete. Ya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqa Nabiul Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat beriman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur dan kita berharap semua perbuatan kita bernilai ibadah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat spesial, yaitu nikmat cinta Al-Quran. Selawat bering salam disampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang dengan beliau sampai akhir zaman dan masuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti dia milisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah dan tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 147 bersama Pak Mas Duki
dan Ibu Min. Assalamualaikum Pak Mas Duki. Waalaikumsalam Ustaz. Di mana Pak Berisi sekarang nih? Sedang di Jogja Ustaz. Oh, di Jogja. Dalam perjalanan ya. Di rumah juga Ustaz. Di Oh, Jogja. dalam rangka apa ke Jogja ini Pak Mas Duki? Eh, ada ini Ustaz, kemarin reuni alumni Oh, ini Ustaz. oke. Pak Marzuki dulu yang ngajak Kersa ini siapa Pak Marzuki? Ibu Qadar Ustaz. Bu Khodar ya. Iya. Bu Besti Khodar Bukmin. mudah-mudahan hadir ya. Oke, Pak Marzuki sekarang ada di kelas GBG juga bersama Bu Men. Assalamualaikum Bu Men. Waalaikumsalam Buya. Bu Men diajak Pak Marzuki atau gimana? Iya, saya mendampingi pendamping Buya. Oh, oke. Ya. Saya kalau Bu Min masih ingat saya waktu dirawat di rumah sakit dulu tetap belajar ya Bu Min ya. Tetap bertanya ya. Insya Allah Buya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar nih Pak Amin. Mas Dwiki dan Bu Min ke VBG bersama Pak Muhammad Puji dan Mbak Pepe ya. PP. Iya. Oke, kalau gitu udah siap ya Pak Puji dan Bu Min. Insya Allah Buya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Baik. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan sahabatnya semua. Amma ba'du. Mengawali presentasi ini, eh, kami berdoa dulu Ustadz. Mudah-mudahan pahala yang akan kami dapatkan di dalam presentasi ini juga akan sampai kepada ayah bunda saya dan Amin. juga orang tua ibu yang sama-sama Amin. sudah ada. Amin. Eh, Pertama kami ucapkan banyak terima kasih Buya eh, kepada Buya Hasrizal dan juga Umi Linda. Eh, Kami senang sekali karena kami ada di dalam komunitas yang tiap hari mempelajari Al-Quran. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi jalan bagi kita semua menuju ridhonya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim manajemen Al-Hasani, Bunda Meli, Bunda Riri, Pak Helmi, kemudian juga Ibu Refmayeti dan Baca Al-Quran Ibu Galdimar dan pembimbing tahsinnya. Kemudian juga di dalam bank mengucapkan terima kasih kepada Pak Saad Murdi yang nanti akan memberikan tadabbur Al-Quran. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Pembimbing, Ibu PP yang telah mendampingi kami sehingga kami bisa belajar dengan baik. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pembimbing kami yang pertama, Ustadz Ibu Aini. Kalau kalau mau presentasi saya ingat Ibu Aini karena tipsnya untuk presentasi Ustadz. Jangan lupa kalau mau presentasi malamnya harus minta maaf pada istri Ustadz. Saya juga tadi malam sudah mengucapkan permintaan maaf pada istri, tapi lewat WA. Kalau dulu dipeluk dulu baru minta maaf, sekarang lewat WA saja. Tapi jawabannya permintaan maaf juga Ustadz, tapi juga dengan emosi tertawa Ustadz. Mudah-mudahan tidak menghalapi nanti kami ketika menjawab pertanyaan Pak Adril. Kemudian kami terima kasih kepada Ibu Qadar yang telah membawa kami, sahabat kami Ustaz, sahabat kami berdua yang mengajak kami ke Al-Hasani dan Ketua kelas Pak Fauzi dan teman-teman Bu Erlina, Bu Yulianti, Ibu Efrina, Ibu Fitrayeni, Bu Ismi, Ibu Milda, kemudian Pak Adrinas, Bu Oti, Bu Sundari, Bu Yati, dan lain-lain yang
sampai tadi malam masih memperbaiki tampilan hari ini, Ustaz. Mudah-mudahan kerja kami bisa eh, tidak mengecewakan peserta semua. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada semua hadirin. Tercatat 177 Ustaz sekarang. Mungkin nanti bisa sampai 200 karena kemarin 200 lebih peserta hadirinya. Ini saya kira eh, peserta Zoom kajian Al-Quran yang terbesar di Indonesia. Alhamdulillah. Mungkin juga di dunia Ustaz. Nanti bisa didaftarin apa record ya supaya ini bisa menjadi sejarah. Terima kasih. Kami pada hari ini akan menyampaikan menjadi pendamping dari Buya Rizal Ahsani untuk menyampaikan surat 7 Al-A'raf ayat 187. Kami bacakan suratnya dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illahu. Thaqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Eh, untuk menerjemahkan surat ini ayat 187 itu kami bagi di dalam 43 penggalan yang kemudian kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Pembagian kelompok ini kami dasarkan bukan pada wakaf atau berhenti membaca, tapi pada kandungan ayatnya agar mudah kita pahami apa kandungan ayat ini. Bagian pertama berisi eh, pendahuluan atau pengantar dan juga isi atau utama dari ayat ini yang di dalamnya ada penggalan 1 sampai 10. Kemudian penggalan 2, bagian kedua, penggalan 11 sampai 27 merupakan rincian dari inti yang disampaikan pada penggalan pertama. Kemudian bagian ketiga, penggalan 28 sampai 43, isi adalah menguatkan apa yang disampaikan pada bagian 1 dan juga menambahkan sehingga memang menjadi lebih kuat apa yang disampaikan dalam ayat ini. Ini ayatnya dan pembagiannya. Eh, bagian 1 sampai 10, bagian 2 11 sampai 27 dan bagian 3 penggalan 28 sampai 43. Bagian pertama, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi. Mereka bertanya kepadamu mengenai kiamat. Kapan terjadinya? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentangnya hanya di sisi Tuhanku. Dan bagian kedua, yang merupakan rinciannya, la yujalliha liwaktiha illa huwa. Takulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtatan. Tidak ada yang bisa menerangkan waktu terjadinya kecuali Dia. Berat di bumi dan berat di langit dan di bumi.
dia atau kiamat tidak akan datang kepada kalian kecuali dengan tiba-tiba. Kemudian Kalau duit bagian aku seketan terakhirnya, ora wong. merupakan penekanan dari inti dari surat ini. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau sangat mengetahui tentangnya. Katakanlah Muhammad, sungguh ilmu tentangnya hanya di sisi Allah. Tetapi sebagian besar manusia tidak mengetahui. Demikian ayat-ayatnya dan kemudian nanti ayat ini masing-masing penggalan akan diuraikan oleh Ibu Min. Ya zauti jamilatan habibatan tabi'in. Ya istriku yang cantik jelita, yang saya sayangi, silahkan diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak Mas Duki, suamiku tercinta. Baiklah, saya akan membacakan perpenggalan surat Al-A'raf ayat 187, ada 43 penggalan. Penggalan pertama, Yas'aluna. Penggalan kedua, Ka. Penggalan ketiga, Ani. Ani. Penggalan keempat, As-Saati. Penggalan kelima, Ayyana. Penggalan keenam, Mursaha. Penggalan ketujuh, Kul. Penggalan kedelapan, Innama. Penggalan kesembilan, Ilmuha. Penggalan ke-10, Inda Robbi. Penggalan ke-11, La. Penggalan ke-12, Yujalli. Penggalan ke-13, Ha. Penggalan ke-14, Li. Penggalan ke-15, Waktiha. Penggalan ke-16, Illa. Penggalan ke-17, Huwa. Penggalan ke-18, Sakulat. Penggalan ke-19, Fi. Penggalan ke-20, Asmawati. Penggalan ke-21, Wa. Penggalan ke-22, Al-Ardi. Penggalan ke-23, La. Penggalan ke-24, Ta'ti. Penggalan ke-25, Kum. Penggalan ke-26, Illa. Penggalan ke-27, Baghtata. Itu bagian kedua. Bagian ketiga, penggalan ke-28, Yas'aluna. Penggalan ke-29, Ka. Penggalan ke-30, Ka'anna. Penggalan ke-31, Ka. Penggalan ke-32, Khafiyun. Penggalan ke-33, An. Penggalan ke-34, Ha. Penggalan ke-35, Kul. Penggalan ke-36, Innama. Penggalan ke-37, Ilmuha. Penggalan ke-38, Indallahi. Penggalan ke-39, Wa. Penggalan ke-40, Lakinna. Penggalan ke-41, Aksaron Nasi. Penggalan ke-42, La. Penggalan ke-43, Ya'lamuna. Baiklah, saya akan uraikan perpenggalan untuk bagian 1, penggalan 1 sampai 10 untuk surat Al-A'raf ayat 187. Penggalan pertama, Yas'aluna. Bentuknya
KKSAD, kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya diawali ada huruf ya dan di akhir ada waw sukunna. Akar katanya sa'ala, pelakunya hum, polanya fa'ala. Artinya di kamus Mahmud Yunus halaman 161 mereka sedang akan menanyakan. Penggalan kedua Kak, kata ganti merupakan objek, artinya kamu. Penggalan ketiga ani, bentuknya huruf jer, aslinya an. Karena bertemu dengan alif lam sukun sesudahnya, untuk memudahkan dibaca, nun diberi harokat sehingga menjadi ani. Artinya tentang. Penggalan keempat, as-saati. Bentuknya kata benda pelaku aktif, jamak. Ciri kata bendanya ada huruf jer sebelumnya, diawali dengan alif lam, dan diakhiri tamar buto. Ciri jamaknya sesuai pola. Akar katanya sawa'a menjadi sa'a. Di sini ada kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya sa'iun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'latin. Fa'latun. Kamus artinya kamus Munawir halaman 678. Yang rusak binasa. Yang rusak atau binasa. Penggalan kelima ayana. Bentuknya huruf bermakna. Artinya di Mahmud Yunus halaman 55 artinya bila mana. Penggalan ke-6 mursaha. Bentuknya kata benda majmuk atau KBM. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, kata ganti. Kata benda pertama, mursa. Bentuknya KBPP atau kata benda pelaku pasif. Cirinya, ciri kata bendanya ada mu di awal kata. Ciri pasifnya lihat pola. Akar katanya rosawa menjadi rosa. Di sini analog dengan sia 1.2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya af'ala. Pola kata benda tunggalnya muf'alun. Artinya di kamus Munawir halaman 498 ditetapkan. Kata benda kedua itu kata ganti. Ha artinya nya. Jadi mursaha artinya yang ditetapkannya. Penggalan ke-7 kul. Bentuknya KKP atau kata kerja perintah. Ciri KKP, sukun di akhir kata. KKP berasal dari KKSAD, yaitu takulu. Kemudian dibuang ciri KKSAD-nya, yaitu di awal ta dan di akhir disukunkan. Domam sehingga menjadi kul. Pelakunya angta. Akar katanya koala menjadi kola. Di sini ada kaidah 1
huruf sia poin 5 dan juga sia 1.2. Kaidah 1.5, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Dan kaidah 1, huruf sia poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Artinya, polanya fa'alah. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 360, yaitu engkau katakanlah. Penggalan ke-8, innama, bentuknya huruf bermakna. Artinya ada di Munawir halaman 45. Sesungguhnya hanya. Penggalan ke-9, ilmuha. Bentuknya kata benda majemuk atau KBM. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua itu kata ganti. Kata benda pertama ilmu. Bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Aslinya ilmun. Karena ber-KBM dengan kata ganti sehingga menjadi ilmu. Ciri kata bendanya tanwin, ada tanwin, sini udah matain. Akar katanya A5. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'lun. Artinya di Mahmud Yunus halaman 278 ilmu pengetahuan. Kata benda kedua, kata ganti, yaitu ha, artinya nya. Jadi, ilmuha, ilmu pengetahuannya. Penggalan ke-10, inda robbi. Bentuknya kata benda majemuk atau KBM. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasro. Kata benda ketiga, kata ganti. Kata benda pertama indah. Ini merupakan kata benda murni. Ciri kata benda murninya sesuai pola. Pola kata bendanya fi'la. Artinya di Munawir halaman 977 di sisi. Kata benda kedua yaitu robbi. Bentuknya kata benda kata kerja atau KBKK. Aslinya robun. Karena ber-KBN menjadi robu. Ciri kata bendanya domatain atau tanwin. Akar katanya robaba menjadi robba. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 136 artinya Tuhan. Kata benda ketiga ya. Itu merupakan kata ganti akhirnya aku. Arti inda robbi yaitu di sisi Tuhanku. Arti bagian ke-1 penggalan 1 sampai 10 yaitu yas'alunaka anisa ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang kiamat atau rusak binasa. Bila mana ditetapkan? Engkau katakanlah sesungguhnya ilmu pengetahuannya hanya di sisi Tuhanku. Bagian kedua dimulai dengan penggalan 11 surat Al-A'raf ayat 187. Penggalan ke-11 la. Bentuknya huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-12 yujalli. Bentuknya
KKSAD atau kata kerja sedang akan datang. Cirinya diawali dengan you. Pelakunya huwa. Akar katanya jalawa menjadi jala. Di sini analog dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Polanya fa'ala, artinya di Kamus Munawir halaman 255 yang dicari jali, itu menerangkan. Kata benda kedua, kata ganti, yaitu ha, artinya ya. Jadi yujalli artinya dia sedang menerangkan. Penggalan ke-13 ha, itu merupakan kata ganti artinya ya, nya. Penggalan ke-14 li merupakan huruf jar artinya untuk. Penggalan ke-15 waktiha bentuknya kata benda majemuk atau KBM. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, kata ganti. Kata benda pertama, wakti. Bentuknya kata benda kata kerja. Ciri kata benda ada huruf jar sebelumnya. Akar katanya wakota. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya di Munawir halaman 1573 yaitu waktu. Kata benda kedua, ha. Itu merupakan kata ganti artinya nya. Jadi waktiha, waktunya. Penggalan ke-16, illa. Bentuknya huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-17, huwa. Merupakan kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-18, takulat. Cirinya ada ta di akhir kata. Pelakunya hia, akar katanya sakula, polanya fa'ala, artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 81. Dia telah berat. Penggalan ke-19 fi, merupakan huruf jar, artinya di. Penggalan ke-20 as-samawati. Bentuknya kata benda kata kerja. Jamak. Ciri kata bendanya berakhiran alif lam dan huruf jar sebelumnya. Ciri jamak berakhiran ati. Akar katanya samawa menjadi sama. Ini merupakan analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya samaun. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Pola kata benda jamaknya fa'alatin. Artinya di Mahmud Yunus halaman 180 yaitu langit. Penggalan ke-21 wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-22 al-ardi. Bentuknya kata benda kata kerja. Ciri kata benda tunggal. Ciri kata bendanya berawalan alif lam. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya arodo. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya di Munawir halaman 18. Yaitu bumi. Penggalan ke-23 la.
Bentuknya huruf bermakna, artinya tidak akan. Penggalan ke-24, ta'ti. Bentuknya kata kerja sedang yang akan datang. Aslinya ta'ti, karena doma menjadi sukun, karena berat diucapkan menjadi ta'ti. Pelakunya hiya, akar katanya ata, polanya fa'ala, artinya di halaman artinya di Mahmud Yunus halaman 33, yaitu dia sedang akan datang. Penggalan ke-25 kum merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-26 illa merupakan huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-27 baghtata. Bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri kata bendanya ada tanwin dan ta marbuto, yaitu tanwinnya fatatain. Akar kata baghota, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Artinya di kamus Mahmud Yunus halaman 69, yaitu tiba-tiba. Arti bagian kedua surat Al-A'raf ayat 187, penggalan 11 sampai 27, la yujalliha liwaktiha illa huwa taqulat fi as-samawati wal ard la ta'tikum illa baghtata. Tidak ada dia atau satupun bisa menerangkan waktunya kecuali dia. Berat atau bencana di langit dan di bumi. Dia atau kiamat tidak datang pada kalian kecuali tiba-tiba. Surat Al-A'raf bagian ketiga, penggalan ke-28, yas'aluna. Bentuknya kata kerja sedang dan akan datang. Cirinya ada ya di awal dan di akhir ada waw sukun dan na. Pelakunya hum. Akar katanya sa'ala. Polanya fa'ala. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 161. Yaitu mereka sedang akan menanyakan. Penggalan ke-29 ka merupakan kata ganti dan juga objek. Yaitu artinya kamu. Penggalan ke-30 ka'anna. Bentuknya huruf bermakna. Artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 364, yaitu seolah-olah. Penggalan ke-31 ka merupakan kata ganti artinya kamu. Penggalan ke-32 hafiyun. Bentuknya kata benda pelaku aktif. Cirinya ada domatain atau tanwin. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola. Akar katanya hafawa menjadi hafa. Ini merupakan analog kaidah huruf sia, kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya ada di kamus Munawir halaman 281. Yang banyak mengetahui. Arti penggalan ke-33 an. Bentuknya huruf jar. Artinya tentang. Penggalan ke-34 ha. Merupakan kata ganti artinya nya.
di sini sementara diartikan yas'alunaka ka'annaka kafiyun anha. Mereka menanyakan kepada engkau seolah-olah engkau yang mengetahui tentangnya. Kita lanjutin bagian ketiga untuk penggalan 35 kul. Kul merupakan KKP atau kata kerja perintah. Ciri KKP-nya ada sukun di akhir. KKP berasal dari KKSAD, yaitu takulu. Dibuang ciri KKSAD-nya di awal ta dan di akhir di doma disukunkan sehingga menjadi kul. Pelakunya anta, akar katanya koala menjadi kola. Di sini ada kaidah sia 1 poin 2 dan kaidah 1 huruf poin 5 dan poin 2. Kaidah 1 poin 5 huruf sia di tengah kembali dalam kaidah 1 poin 5 dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kaidah 1 poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya di kamus Mahmud Yunus halaman 360, yaitu engkau katakanlah. Penggalan ke-36 innama merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya hanya. Itu ada di Kamus Munawir halaman 45. Penggalan ke-37 ilmuha. Bentuknya kata benda majemuk. Cirinya kata benda majemuk. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama ilmu. Bentuknya KBKK. Hasilnya ilmun. Ciri kata bendanya yaitu ada tanwin, itu domatain. Akar katanya alima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Artinya di Kamus Mahmud Yunus halaman 278, yaitu ilmu pengetahuan. Kata benda kedua ha, merupakan kata ganti, artinya nya. Jadi ilmuha, ilmu mengenainya, diartikan dalam KBM-nya. Penggalan ke-38, indallahi. Bentuknya kata benda majemuk atau KBM. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua kata Allah. Kata benda pertama indah. Itu merupakan kata benda murni. Ciri kata bendanya sesuai pola. Pola kata bendanya fi'lah. Kata yang kedua Allahi, yaitu Allah. Jadi indallahi artinya di Munawir halaman 977 di sisi Allah. Penggalan ke-39 huruf wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-40 lakinna merupakan huruf bermakna, artinya tetapi. Penggalan ke-41 aksaron nasi. Ini merupakan KBM, kata benda majemuk. Cirinya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berarokat kasroh. Kata benda pertama aksaro. Ini merupakan KBSL. Aslinya aksaru karena ada lakina jadi aksara, aksaro. Ciri KBSL-nya dilihat dari pola. Akar katanya kasyaro.
Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alu. Artinya yang dicari aksaro ada di Mahmud Yunus halaman 368, lebih banyak. Kata benda keduanya an-nasi, merupakan kata benda, kata kerja atau KBKK. Ciri kata bendanya diawali dengan alif lam. Akar katanya nasa. Aslinya dari nawasa. Ini di sini ada kaidah 1 huruf sia, poin 2, dalam akar kata di tengah waw dan ya menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya innasun. Polanya fi'lun. Pola kata benda jamaknya fi'lun. Artinya di Munawir halaman 1475 yaitu manusia. Jadi arti aksaron nasi, lebih banyak manusia. Penggalan ke-42 la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-43 ya'lamuna. Bentuknya KKSAD. Cirinya huruf ya di awal dan di akhir waw sukunna. Akar katanya alima. Pelakunya hum. Polanya fa'ala. Artinya di kamus Mahmud Yunus halaman 277. Mereka sedang atau akan mengetahui. Arti surat Al-A'raf 187 bagian ketiga penggalan 28 sampai 43. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aksaron nasi la ya'lamuna. Engkau katakanlah, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentangnya atau tentang kiamat hanyalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Untuk arti keseluruhan, kami persilakan suamiku membacakannya, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Zarzati, istriku ya. Saya akan menyampaikan keseluruhan arti dari surat Al-A'raf 47. Kami tadi sampaikan bahwa surat ini intinya ada pada penggalan pertama yaitu innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya ilmu tentang kiamat ada di sisi Tuhan. Dan kemudian ditekankan pada bagian ketiga, innama ilmuha indallahi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu ada pada Allah, tetapi manusia kebanyakan tidak mengetahui. Secara lengkap kami bacakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Sakulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtatan. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun anha. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Mereka bertanya kepada engkau tentang kiamat. Kapan ditetapkan? Engkau katakanlah, sesungguhnya ilmu pengetahuannya hanya di sisi Tuhanku. Tidak ada satupun bisa menerangkan waktunya kecuali Dia. Berat di langit dan di bumi. Dia tidak datang pada kalian kecuali tiba-tiba. Mereka menanyakan kepada engkau seolah-olah engkau mengetahui tentangnya. Engkau katakanlah, sesungguhnya ilmu tentangnya hanyalah di sisi Allah.
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Mas Duki dan Bu Min, gimana rasanya dua-dua sepasang ini memahami aturan Pak Mas Duki? Eh, Ibu Min Gimana? dulu, Pak. Ibu Min dulu, Pak. Ah, Ibu Min dulu, coba. nggak, biasanya Pak Mas Duki dulu. Saya tanya ke Pak Mas Duki Ah, dulu. baik. Gimana Baik. perasaan Jadi, Pak Mas Duki? Alhamdulillah sekali, Ustadz. Dengan belajar di Al-Hasan itu, makin lama kita makin paham ketika baca Al-Quran. Karena pertama, kita strukturnya udah mulai paham, Ustadz. Iya. Mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, mana keterangan, dan sebagainya. Jadi fungsi kata dalam kalimat, atau kedudukan kata dalam kalimat kita lebih paham. Kemudian ditambah lagi kosakata kita makin lama Iya, bertambah, Ustaz. banyak ya. Ya, pada surat-surat yang familiar, katanya kita bisa langsung. Ya, ya. Terima kasih, gitu, Kalau Ustaz. pengaruhnya kepada kondisi berkeluarga gimana Pak Mas Duki? Tambah mantap, tambah bahagia ya. Mata Ustaz, itu kalau di GBG kan pedomannya Oh, guru menuju bahagia. bahagia, menuju bahagia dengan bahagia, Ustaz. Nah, Oh, oke. kita bahagia di rumah menuju bahagia. Alhamdulillah. Ah, Amin. Oke, saya ke Bu Min. Gimana Bu Min? Rasanya Bu Min? Iya Pak Ustadz, dengan adanya Majelis Al-Hasani itu saya merasakan di hari tua saya ada wadah tempat saya untuk mendalami Al-Quran. Ternyata awal mulanya pengen tahu, tapi lama-lama ternyata ilmu Al-Quran luar biasa. Dan saya merasa belum ada apa-apanya. Tadinya udah tahu arti bismillah, udah pede aja. Sekarang ternyata luar biasa Pak Buya. Saya mengucapkan terima kasih sekali sama Sama-sama. Buya ya, dan juga pembimbing yang telah mendampingi saya, dan Pak Fauzi itu rajin sekali dan sabarnya ketularan Buya. Terima kasih semuanya dan pada teman-teman. Mudah bisa istiqomah ya Bu Min sama Pak Mas Duki ya. Amin, amin. Baik. Doanya, Ustaz. Amin. Baik. Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf ayat 107 sudah dibacakan oleh Pak Mas Duki dan Bu Min, sepasang suami istri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Bapak Ibu semuanya, karena ayat yang kami cukupkan uraian sampai di situ. Lagi karena kita sama-sama belajar, mungkin salah urai, salah kata, ya. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu. Pada Bu Rahmayati sebagai moderator kami kembalikan. Silakan Bu Rahmayati. Ya Bu ya. Demikian uraian Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 187 beserta penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah